perkenalkan temen saya. Oh, keren kan, Doro? Oh. Nemu di mana nih? Bukan nemu, ini calon politisi. Dia pengen mengubah nasibnya jadi politisi, Doro. Tunggu dulu. Keren kan, Doro? Loh. Ini sehat ya? Ya? Sehat. Begini, masalah itu kan politisi itu mestinya ya ngubah nasib, betul nggak Pak Antaya? Ubah nasib rakyat. Iya, nasib rakyat itu yang dirubah. Bukan malah sibuk ngubah nasibnya sendiri, kan? Oh, nggak bisa. Makanya aku tanya, ini sehat apa enggak, gitu kan? Iya. Jangan sampai nasib politisi berubah, nasib rakyat masih kayak gini nih. Wah, mukanya prihatin semua gitu. Tenang, Doro, tenang. Ya. Aku itu pengen menjadi politisi karena pengen mengabdi. Wah. Aku lihat dari pun nafasmu pun sudah mengap-mengap. Hah? Buat aku, Doro, nggak penting itu jabatan. Wow, keren. Yang penting gajinya. Bener. Contohnya ini Mas Sentilun sudah berabad-abad. Tunggu dulu, apa sama Sentilun? Sudah berabad-abad menjadi pembantus. Aku mengabdi. Tapi nasibnya nggak jelas terus macam pembantu honorer. Aku membantu outsourcing. Menghina banget ini orang ini. Jadi ngomong dulu. Ya, ngomong-ngomong ya. Kenapa sih kamu tuh kok kepengen jadi politisi? Itu. Lu padahal kan kamu itu jagoan main bola, pinter main bola. Mau jadi pemain Maung Bandung biar bisa ngangkat piala presiden. Aduh, gini Doro ya. Sejak aku kecil, aku sudah memiliki ciri-ciri menjadi politisi. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, nama terdiri dari 3 suku kata. Biar bisa disingkat-singkat ya kan. Nama aku itu Daniel Pandapotan Reksadana. Apa itu? Kalau disingkat itu menjadi DPR. Keren. Dan juga aku itu memiliki ciri paling penting menjadi seorang politisi. Apa? Mengenai etika. Apa itu? Etika itu, aku itu politisi sekali. Kenapa? 1, tidak konsisten. Dari kecil aku masuk kelas IPA, masuk kelas IPS setiap hari. Suka-suka aku pindah-pindah aja. Yang kedua, tidak mau mengalah. Ada siapa lawan? Aku menang sendiri. Main bola aja 11 orang aku main sendiri. Cocok jadi politisi, Doro. Sebenarnya kita kan berharap ya Mas Hanta ya. Iya. Berharap itu bahwa politisi terutama yang sudah jadi anggota dewan kan begitu ya. Itu kan bisa benar-benar memperjuangkan nasib rakyat, maksudnya begitu ya kan. Jadi kenyataannya kan politisi ya, betul kan? Lama-lama politisi yang baru itu juga makin konsisten juga. Ya konsisten tidak beretika tadi kan. Ya, jadi gimana ya, terutama kalau soal pemberantasan korupsi itu kan. Ini aneh itu. Wah, bener, Doro. Menurut analisis saya, politisi itu konsisten pada ketidakkonsistenannya itu, Doro. Harus itu ya. Nyatanya soal RUU yang hendak merevisi kewenangan KPK itu kan membuktikan konsisten dalam inkonsistensinya, ya toh Mas? Betul. Nah, Wakil rakyat betul harusnya dia mewakili kepentingan rakyat, bukan kepentingan dirinya atau kepentingan partainya. Dan kita tahu KPK itu kan salah satu lembaga harapan publik. Didukung di hasil survei poltreking itu, ini lembaga selain TNI adalah yang paling memiliki tingkat kepercayaan dan dari kinerjanya tingkat kepuasan publik paling tinggi. Dan terpaksa saya katakan yang paling rendah itu DPR dan partai politik. Nah, artinya kita butuh itu. Jadi pada melakukan revisi undang-undang KPK, sebenarnya DPR itu kalau kita buka kinerjanya selama 1 tahun ini punya prolegnas, program legislasi nasional 34. Dari 34 itu belum satu pun yang disahkan, kecuali yang 3 soal DPR sendiri. Revisi Undang-Undang Pilkada, yang Perpu Pilkada, kemudian MD3. Dan hanya itu yang dilakukan. DPR harusnya mendengarkan aspirasi publik. aku dong. Daniel Pandapotan Reksadana dipanggil. DPR ya. Jadi gini, kalau kita cermati yang namanya politisi itu kan memang pintar-pintar, betul kan? Pinter. Betul, gimana pintar apa? Pinter apa, Doro? Ya itulah. Ngeles. Ah, kan? masa? Oh, kita ke Amerika. Ini pintar kali ngeles ini. Kamu. Ku tanya kenapa kok mirip Brad Pitt? Memang dari sananya kan. Kamu jangan nyebar fitnah gitu ah. Gak enak.
bagaimana nih para anggota DPR itu bisa selalu konsisten lah, berjuang gitu loh. Apakah lembaga etika seperti Majelis Kehormatan itu masih punya gigi nggak, Mas? Hampir tidak ada pengaruhnya. Di sana, di dalam itu tidak disegani. Persoalannya bagaimana misalnya menguji lembaga ini kemudian bisa memeriksa anggotanya yang dalam struktur partai di atas. Jadi harus diperkuat sistem selain Majelis Kehormatan Dewan ini harus diperkuat kewenangannya, kemudian pengawasan dari rakyat, yang terpenting satu lagi komitmen dari partai politik yang kurang. Jadi mulai dari proses rekrutmen sebenarnya sampai ketika 5 tahun menjabat itu mestinya partai punya tanggung jawab. Iya dong. Mengontrol, punya sistem kontrol terhadap para anggota dewan itu. Termasuk perilaku, termasuk soal kebijakan. Harusnya mendengarkan aspirasi publik. Seperti apa soal tadi revisi Undang-Undang KPK. Itu upaya yang ditangkap oleh publik dan saya termasuk membaca rancangan undang-undang itu upaya melemahkan KPK. Soal kewenangan penyidikan, soal penuntutan dan penyidikan yang dipisah secara kelembagaan, lain sebagainya. Padahal kita membutuhkan ini, lembaga ini. Tapi memang selalu satu sisi kita lihat gebrakan KPK itu kan yang menjadi target memang anggota dewan. Salah satunya ya. Salah satunya, di luar yang lainnya. Dan beberapa kali kan muncul itu yang memperburuk citra DPR. Tapi poinnya bukan itu. Menurut saya poin terpentingnya adalah mau KPK, rakyat, Ndoro Sembilan, Mas Tilun, kritik keras pada DPR itu bukan karena kebencian. Karena kita mencintai dan rindu DPR yang betul-betul benar dan membawa suara rakyat. Itu yang kita inginkan. Kalau DPR-nya sehat, partai politiknya sehat, demokrasinya baik, dan negara juga baik, kan gitu. Jadi kalau instrumen inti demokrasinya, institusi paling inti demokrasi ini bermasalah, partai dan DPR-nya, bagaimana kita berharap semua rekrutmen pejabat publik di Republik ini melalui partai politik dan mekanisme di DPR. Ya. Dari hakim agung, hakim konstitusi, kemudian anggota komisi, semuanya, pencalonan presiden, kepala daerah, dan sebagainya, lewat mekanisme ini. Kalau yang di hulunya ini misalnya tidak diperbaiki, tidak mengedepankan soal etika tadi misalnya, gimana kita ingin mengharapkan mereka menghasilkan sesuatu yang baik? Jadi kita dorong itu. Etika nomor 1. Jadi gimana? Nah, kalau aku sih sebenarnya itu tidak pernah kehilangan harapan, Dor. Bener. Oh, dalam situasi apapun ya, sebenarnya itu tetap ada orang baik. Oh iya, yakin. Orang baik itu bertebaran di mana-mana. Yakin. Begitupun juga dalam dunia politik. 1 di antara 10 politisi, pasti ada yang baik, Doro. Cuma politisi yang baik itu belum juga terpilih. Supaya bencana asap itu jangan sampai terjadi lagi. Masa kemarin terjadi, sebelumnya terjadi, kok sekarang terjadi lagi? Bagus dan berkelanjutan itu namanya. Sustainable.